Al-Fatihah biniyatil qabul wa tamami kulli sul wa ma'mul wa li salahi syanu zahiran wa batina wa biniyati anna Allahal karim yaftahu alaina futuhal arifin syad wa yufaqihuna fid din wa yarzuquna kamalal ikhlasi wal yaqin wa ila arwahi walidina wa walidikum wa amwatil muslimin amatan kafatan susun ma'alif kitab rukunan annallah yataghashahum birrahmah wal maghfirah wa yuskinuhumul jannah wa ila hadratin nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baca lagi suratul Fatihah. Minta kepada Allah, mudah-mudahan Allah ampuni dosa kesalahan kita. Allah kabulkan hajat-hajat kita. Allah lindungi diri keluarga kita dari segala mara bahaya, bencana dan fitnah. Allah sembuhkan penyakit kita, penyakit keluarga kita yang zahir, yang batin. Yang saat ini sakit, mudah-mudahan diangkat penyakitnya, disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Anak keturunan kita yang lagi pada sekolah, lagi pesantren, lagi kuliah, Allah kasih ilmu yang manfaat, berkah dunia akhirat. Diri dan keluarga kita yang lagi pada usaha, lagi dagang, lagi kerja, Allah kasih rezeki yang lancar, yang banyak, yang halal, yang berkah buat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Diri kita Allah lindungin, kalau ada orang yang pengen jahat atau berbuat jahat, Allah enggak sampaikan kejahatannya, Allah jadikan nikmat buat kita. Al-Fatihah. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi hayyi' lana min amrina rasyada waj'al ma'unatakal husna lana madada. Wala takilna ila tadbiri anfusina fan nafsu ta'jizu an islahi ma fasada. Walir rajai thawabun anta ta'lamuhu faj'al thawabi dawama sitri li abada. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Halaman 24 34, maaf, 34. Rukun sembahyang yang wajib 13 perkara. Ya, udah ada.
halaman 34 di samping 35 habis 33 daya. Bismillahirrahmanirrahim. Bermula rukun sembahyang yang wajib itu 13 perkara. Di dalam sholat itu jamaah nanti ada rukun, ada sunnah. Ntar sunnah dibagi lagi, ntar ada sunnah hayat, ada sunnah ab'ad gitu. Kalau rukun, kalau kita enggak laksanain, maka itu enggak sah sholat kita. Ada satu lagi sebelum rukun, syarat. Syarat sholat itu dia suci dari hadas besar dan hadas kecil. Apa sih yang dimaksud dengan syarat? Syarat itu mafta'ala wastamarra. Syarat itu adalah sesuatu yang harus dikerjakan dan dia terus menerus, itu harus begitu. Contoh begini, ketika orang itu sholat, yang membatalkan sholat itu ketika orang itu kena najis, maka jamaah selama dia sholat dari awal takbir sampai dia salam nggak boleh kena najis. Nggak boleh hadas besar, nggak boleh hadas kecil. Makanya disebut dengan mafta'ala wastamar, karena terus-terusan. Lagi sujud, sujud rokaat yang pertama buang angin, berarti sholatnya batal nggak? Batal nggak? Batal semuanya apa batal yang rokaat kedua sama yang ketiga doang? Semuanya. Sholat maghrib udah sujud yang terakhir, tahu-tahu keluar angin gitu. Terus dia wudhu, dia wajib sholat dari awal apa cuman menerusin sujud yang tadi awal? Nah gitu. Kalau kita Pak pengen buang angin, itu kalau kita lagi sholat atau hadas besar, hadas kecil lah. Kalau kita dari awal itu udah pengen hadas besar atau hadas kecil, khususnya hadas kecil, itu bapak-bapak kalau dari awal itu mending batalin aja sholatnya, keluarin hadas kecilnya. Sebab kalau dia memaksakan untuk menahan kencing, menahan buang angin, maka sholatnya enggak khusyuk. Yang kedua dari segi kesehatan juga enggak bagus. Buang angin itu Pak, kalau sering-sering ditahan, ntar tuh angin enggak kebuang, akhirnya kita jadi masuk angin. Makanya kalau ada angin buang aja gitu. Cuman dengan syarat jangan bunyi, jangan bau gitu. Gimana itu caranya itu? Zaman-zaman dulu kita ingat banget itu ya, kalau giliran ngomong sama temen kentut kan angin, kalau nggak suka ulangin gitu. Zaman dulu begitu ngomongnya kita. Tapi kalau bapak pengen keluar angin, cuman udah sujud yang terakhir, bapak-bapak, kalau masih bisa ditahan, bagusan ditahan Pak. Iya, karena udah akhir, sehingga nggak harus full-fullan nahan kan, karena udah akhir kan. Dan itu bapak-bapak kalau memang sudah yang terakhir, misalkan rakaat yang terakhir, itu salamnya cukup salam yang pertama aja. Karena yang wajib itu, yang rukun itu salam yang pertama. Kalau salam yang kedua itu sunnah Kak. Salam yang kedua sunnah. Jadi itu yang dimaksud dengan syarat. Nah kalau rukun adalah mafta'ala wan qata'a, sesuatu yang harus dilaksanakan dan terputus ketika masuk ke rukun berikutnya.
Contoh misalkan kita ruku, habis ruku ngapain kita? I'tidal. Nah berarti kan pada saat i'tidal kita dalam posisi ruku apa kagak? Pada saat i'tidal kita dalam posisi ruku enggak? Enggak, udah berdiri aja. Ruku udah selesai. Jadi maftala sesuatu yang harus dikerjakan, wan qata dan terputus karena kita harus melaksanakan rukun yang berikutnya. Habis Fatihah baca surah, lalu berikutnya ngapain? Ruku. Udah terputus tuh, udah Fatihah udah selesai, lanjut ruku. Maka ada syarat, ada rukun. Nah, ada lagi sunnah. Ada yang dimaksud dengan sunnah hayat. Kalau sunnah hayat itu adalah sunnah yang apabila kita kelupaan nggak harus sujud sahwi, namanya sunnah. Nggak harus kita sujud sahwi, namanya sunnah. Nah. Bapak-bapak, sunnahnya itu bapak-bapak ketika lagi ruku itu supaya bapak-bapak tumaknina, maka kemudian bacanya subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Sunnahnya malah 3 kali. Sekarang kata bapak enggak 3 kali, cuma sekali. Boleh enggak? Enggak baca boleh enggak? Enggak baca boleh enggak? Boleh. Jadi bacaan itu sunnah, Pak. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira subhanallahi bukrata wa asila. Itu sunnah. Boleh enggak ketika Allahu akbar bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin, boleh enggak? Boleh, tapi itu pas sholat raweh. Iya. Kalau enggak sholat raweh, orang suka marah juga, cepet amat, enggak pakai ada jedah lagi. Ya. Cuman sunnahnya lagi minimal bacanya Allahu akbar, Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira subhanallahi bukrata wa asila. Gitu. Sampai situ aja nggak apa-apa. Nah, baru baca Fatihah, buat aja. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Di sini 20 apa 8 rakaat? 20. Cuman kalau 8 rakaat selesai langsung sepi kan? Iya, ya artinya berkurang lah. Berkurang. Itu biasa itu zaman. Tapi mendingan 20, Pak. 28 bisa pulang. Gitu. Cuman yang lanjutin suka iri juga. Enak banget loh gue ngelanjutin gitu. Itu kalau nggak kuat-kuat Pak, hati itu Pak payah itu. Nah, bapak-bapak di sini 20, yang 8 pulang. Itu malah enak, dua-duanya kedapetan, yang 20 dapat, yang 8 dapat. Kalau sepi terawih itu Pak, nggak ada urusan sama 20, nggak ada urusan sama 8 Pak. Mau 8 juga asal udah hari ke-7 mah sepi. 20 hari ke-7 ya sepi juga. Iya. Apalagi hari ke-20 malah udah itu parah itu. Apalagi hari ke-25, 26, 27, 28 alah. Jangankan jamaah ustadznya nggak keluar udah gitu. Iya. Allahu akbar. Bentar lagi tarawih ya kita ya. Saya mau ngomong tadi sama Pak Jaya, saya kan udah lama nggak ceramah di sini, ada bangsanya 10 tahun kali saya nggak ceramah tarawih di sini. Tahun ini saya pengen coba jajalin gitu maksudnya. Kalau ada kesempatan gitu, kalau ada kesempatan, kalau nggak ada ya nggak apa-apa, aman gitu. Aman. Tapi di akhir-akhir aja, jangan di awal-awal. Karena kalau di awal-awal masih ada anak kecil. Saya ceramah sama anak kecil, kagak dah. Gitu. Kita kalah lawan dia lah. Dia mah nggak ada perasaannya, gitu. Nggak ada perasaannya anak kecil. Dia namanya anak kecil ya. Nah kalau udah akhir-akhir, saya di Baitul Hamidah juga sama itu. Saya kalau ceramah di sana itu, mintanya agak belakangan aja, udah hari ke-15 ke sana deh itu. Itu anak-anak gue nggak banyak-banyak banget itu. Kalau masih awal-awal tuh anak-anak tuh parah itu.
Iya, orangnya belum ada, mukenanya udah berjejer. Wah, itu anak-anak dah gitu, ini aja bercanda, lari-lari, loncat-loncat. Kita mau marah, dulu kita begitu, ya itu. Dulu kita kan begitu jamaah, nggak marah. Anak kita lagi, udah dah, gitu. Yang tar lagi ini. Nah itu namanya rukun, sunnah. Nah nanti ada sunnah yang dia kalau sudah lewat udah lewat aja udah. Kayak takbir pada saat Idul Fitri. Takbir Idul Fitri itu bapak-bapak kan habis takbiratul ihram rakaat pertama takbirnya itu 7 kali. Biasanya takbir 7 kali yang pertama itu selamat tuh. Yang enggak selamat yang rakaat kedua biasanya suka enggak selamat imam. Suka banyak yang lupa. Sebaik yang lupa, coba aja perhatiin. Kenapa banyak yang lupa? Satu, mungkin malamnya takbir, badan udah agak lemah. Yang kedua, biasanya kalau udah rakaat yang kedua, itu anak yang diam jadi nangis. Coba aja perhatiin. Nah, imam kalau udah ada anak nangis, konsentrasi bubar. Akhirnya Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim. Di sini belakang subhanallah gitu kan. Gitu. Tapi kalau udah baca Fatihah nggak bisa subhanallah lagi, Pak. Udah, berarti kan kelewat udah itu takbir yang 5. Paham nggak Bapak-bapak? Ya udah, imam tinggal assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Karena itu sunnah hayat. Udah dia nggak usah takbir lagi, nggak apa-apa. Sholatnya aja sholat sunnah kok. Itu. Sholatnya Idul Fitri kan sunnah, Pak. Iya, kemudian harus sujud sahwi. Enggak, udah cukup karena itu hayat. Gitu. Sehingga nanti satu saat bapak-bapak ketemu ada imam yang sudah baca Fatihah, udah biar aja, nggak apa-apa. Gitu. Karena dia udah masuk ke rukun. Jangan sampai rukun sudah jalan, balik lagi ke sunnah. Sunnah sama rukun, bapak-bapak, itu kalah. Sunnah sama rukun. Nggak tahu di sini pernah kejadian nggak, misalkan kelupaan tapi terus diin lagi. Iya nggak apa-apa, emang udah ini, asal jangan kelupaan Fatihah. Iya, kalau lupa takbir nggak apa-apa, Pak. Yang repot itu kalau lupa Fatihah. Kalau lupa Fatihah Bapak boleh ngingetin, karena Fatihah itu rukun. Psikologi rokaat yang kedua coba aja Bapak perhatiin dah. Biasanya kan kalau anak-anak itu asal satu nangis nular. Coba aja. Sama kayak orang mabok mobil, mabok kendaraan, satu aja depan kita mabok. Itu bisa ada beberapa yang jadi kena mabok itu. Ya Allah. Makanya kalau minum antimo itu sebetulnya Pak bukan nahan mabok, bukan. Bapak dikejar teler. Makanya tidur kan kalau minum antimo. Tidur. Dia tidur aja. Udah jadi nggak ngelihat sana sini. Jadi itu namanya sunnah hayat. Ketika dia sudah tidak dilaksanakan, ya sudah, nggak usah sujud sahwi. Ada sunnah abad. Kalau sunnah abad itu adalah sunnah yang hukumnya itu muakkad. Nah contohnya itu biasanya itu apa namanya, kalau orang yang biasa subuh, apa namanya subuh itu kunut. Nah, kalau dia nggak melaksanakan maka dia sujud sahwi itu, karena itu sunnah abad bukannya hayat. Kita lanjut sekarang. Rukun sembahyang yang wajib itu 13 perkara. Pertama, berdiri betul. Jadi udah berdiri betul. Berdiri betul itu sesuai dengan badannya masing-masing. Gitu. Maksudnya kan ada juga kan yang namanya umurnya udah uzur gitu. Ya dia udah berdirinya dia ya begitu, agak miring dikit gitu. Biasanya juga kan ini gak begini dia gitu. Ya sudah, itu udah betul itu dirinya dia. Nggak apa-apa, silahkan. Ada yang rada kekeran gitu, Allahu Akbar. Nah, silahkan aja. Jadi nggak harus orang yang mungkin
badannya ada sesuatu, misalkan surat kejepit lalu digituin lurus gitu. Jangan bapak-bapak, udah biar aja. Dia udah sesempurnanya dia, ya itu udah biarin aja. Ada yang duduk malah nggak apa-apa, tapi berdiri betul itu dianggap betul, ya sudah. Berikutnya niat. Rukun yang kedua niat. Jadi emang harus niat bapak-bapak. Nah, masalah niat itu tempatnya di hati. Tempatnya tetap di hati. Cuman memang di dalam mazhab Syafi'i, niat itu supaya kuat, dia harus ditalafuz. Talafuz itu diucapkan. Gitu. Nah, diucapkan juga lalu dibenarkan oleh hati. Nah, nanti yang jadi hitungan tuh yang hatinya itu. Niat. Makanya kalau ada orang yang sholat, misalkan kita sholat isya, lalu kita sendirian, lagi sholat isya, nggak tahu kenapa, bapak gini niatnya, sholli fardol maghribi salasa lokaatin mustaqbilal kiblati, ada anillahi ta'ala, Allah, aku niat sholat isya 4 rakaat karena Allah ta'ala, Allahu akbar. Jadi antara omongan dengan hati beda. Dia lagi sholat isya, cuman pada saat diomongin niatnya sholat maghrib. Nah, yang kan udah Fatihah biasanya langsung nggak kita, ya Allah, kok bisa kayak gitu ya gitu. Nah, kalau kayak gitu yang dihitung itu jadi 3 rakaat apa 4 rakaat? Tetap 4, yang dihitung yang dalam hati. Karena niat itu adanya di dalam hati. Berikutnya takbiratul ihram, Allahu akbar. Yang wajib itu yang takbiratul ihramnya, Pak. Kalau takbir habis ruku terus sami Allahu liman hamidah gitu, Bapak boleh angkat itu tangan, boleh enggak. Habis Bapak sujud yang terakhir, sujud yang kedua di rakaat yang pertama, gitu kan. Berikutnya kan kita naik lagi ya Pak ya, Allahu Akbar. Itu takbir mengangkat tangan itu enggak wajib buat dia. Yang rukun itu pada saat pertama kali namanya takbiratul ihram, Allahu Akbar. Itu yang wajib. Rukun itu jamaah. Berikutnya yang rukun itu Fatihah. Baca suratul Fatihah. Berarti baca surah di luar Fatihah itu hukumnya sunnah. Makanya kan ada orang yang sholat sunnah dia cepet Pak, dia hanya baca Fatihahnya doang, nggak apa-apa. Biasanya qobliyah, ba'diyah gitu. Kemudian ruku, tuh rukun tuh, i'tidal, sujud, duduk antara dua sujud, duduk tahiyat akhir, sholawat Nabi. Sholawat itu yang pada saat tahiyat itu Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi. Itu harus dibaca itu jemaah. Kemudian salam dan yang terakhir tertib. 13. Waktu kita bapak-bapak dulu belajarnya bukan 13 tapi 17. Kenapa? Karena istito'ah. Sakinah itu diam, Tomakninah itu dimasukin ke dalam. Tomakninah dimasukkan ke dalam. Nah, sampai di sini masalah rukun dulu. Ada yang ingin ditanyakan bapak-bapak? Rukun sholat nggak ada. Ya namanya sholat dari kecil kita ya Pak. Saya itu baru ngeh ya Pak ya, ternyata kita tuh udah pada tua ya Pak ya. Iya. Perasaan dulu saya ngajar dari seger gitu. Bapak-bapak muda-muda, saya juga muda. Sekarang bapak tua, saya tua.
Tahun berapa kita mulai ngaji di sini? Ada 2012 atau 2011 tahu? Ya Allah. Sekarang udah berapa belas tahun udah itu. Nah dari tadi saya lihat, ya Allah, udah pada tua kita ini. Kalau udah tua, kayak mangga. Mangga kalau udah tua berikutnya apaan? Busuk. Tinggal nunggu jatuhnya aja kita ini. Siapa aja kita yang jatuh duluan ini bapak-bapak. Gitu. Iya, Allahu a'lam. Hidup ada selesainya ya jamaah. Ada selesainya kita semuanya. Sebab hidup kalau nggak ada selesainya, nggak bergerak ini bumi. Kita pengennya panjang umur terus sampai nggak mati-mati misalkan. Lah ini kan harus ditempatin tempat Bapak. Nggak bisa. Sama kayak orang kerja. Orang kerja ya ada pensiunnya. Nggak bisa enggak, itu udah harus diterima Bapak-bapak. Harus diterima. Kalau kita pengen kerja terus gitu, lah kan kita ada lemahnya, ada capeknya, ada bosennya. Tapi sekarang ini kan katanya usulan yang terbaru udah disahkan belum? Pensiun usianya sekarang 59. Nah, udah disahkan apa belum tuh? Belum. 59. Iya. 59 pensiun. Itu kalau kerja, kalau di masjid mah bebas mau kapan juga aman. Nah, kita lanjutin. Dari yang 13 ini, Bapak-bapak, ini disebutin ya 13 ya rukun ya. Nanti dibagi-bagi. Ada yang disebut dengan rukun qauli. Ada yang disebut dengan rukun fi'li. Fi'li itu fi'il, perbuatan. Ada yang dimaksud dengan qalbi, qauli, fi'li. Qauli itu hati. Kemudian qauli itu ucapan, fi'li itu perbuatan. Jadi ada rukun qalbi, qauli, fi'li. Dari yang 13 nih, dipetain nih. Rukun 13 ini terbagi atas 3 bagian. Qalbi, hati, qauli diucapin, fi'li dilaksanain. Maksudnya apa kita lihat? Contoh qalbi. Ini berta'aluk dengan silah ilmu, yaitu niat dan tertib. Ini keduanya terbit dari hati. Hati tergantung qasad, ta'arud sama ta'in. Oh maaf, ini bukannya pas qasad, ta'arud, ta'in itu bukannya hati, tapi niat. Jadi yang rukun qalbi itu hati. Maksudnya apa? Begini, sholat isya. Tadi contohnya apa? Sholat isya. Tahu-tahu dia ngomongnya sholat maghrib, sholli fardol maghribi. Tapi di hatinya dia, setelah Allah, aku niat sholat isya 4 rakaat karena Allah Ta'ala wa akbar. Nah, yang dianggap itu, yang dihitung itu, yang diucapkan apa yang di dalam hati? Dalam hati. Berarti orang itu sholat isyanya sah, sekalipun waktu ngucapnya sholat maghrib, karena yang dihitung niat itu adanya di dalam hati. Itu makanya dihitung hati. Itulah bapak-bapak jangan heran juga orang-orang salafi kalau dia sholat nggak kayak bapak. Dia kalau memulai sholat tuh langsung Allahu Akbar, karena dia dari rumah pengen sholat. Coba aja dah, kalau bapak kan pakai Bismillahirrahmanirrahim, nawaitu usolli, udah nawaitu usolli lagi gitu. Orang usolli kayak gitu enggak, nawaitu juga, nawaitu usolli fardol maghribi salasa rakaatin mustaqbilal kiblati adaan makmuman lillahi ta'ala. Saking bapak itu hati-hati. Tapi ada yang orang
Datang set aja udah langsung Allahu Akbar, nggak pakai dia ngucapin lagi di dalam hati, mulutnya nggak usah ucapin. Kenapa? Karena hatinya dia emang lagi pengen sholat, kan dari rumah emang pengen sholat gitu. Itu orang salafi, dan mungkin orang-orang lain juga ada juga seperti itu. Ya silakan aja Pak, karena kan kita udah tahu ilmunya. Oh ini urusan rukun kolbi. Kalau kolbi itu niat sama tertib, berarti yang dihitung itu hatinya. Itu. Masalah ucapan mah dia mau ucap apa juga, selama hatinya itu sesuai dengan sholatnya itu aman. Kemudian rukun kauli itu rukun yang diucapin Pak. Ini berta'aluk dengan sifat sama, yaitu takbiratul ihram. Nggak boleh sholat itu nggak diucapin takbiratul ihramnya Allahu Akbar, walaupun bapak jadi makmum nggak boleh, lah kagak ada suaranya. Lah itu bagaimana sholat kayak gitu? Di hati Ustadz. Nah ini nggak belajar nih. Kalau takbiratul ihram itu harus ada suara kita, Allahu Akbar itu. Cuman kalau bapak-bapak jadi makmum nggak usah kenceng-kenceng takbirnya, cukup sekedar kedengeran sama bapak Allahu Akbar. Beda kalau jadi imam, dia rada kencengan. Namanya rukun qauli, harus diucapin. Hati-hati tuh bapak-bapak yang suka sholatnya di rumah tuh, kadang-kadang main takbir aja. Apalagi sholatnya sholat johor sama asar. Kalau sholatnya di rumah paling 2 menit juga udah kelar, nggak jelas ceritanya itu. Assalamualaikum warahmatullahi. Apa kata bini? Udah Pak sholat, udah itu cepet amat lah. Udah lama jadi orang Islam masa nggak bisa cepet sholat gitu. Jawabannya udah jago ngegoceknya gitu. Sekarang sering ditegur bapak-bapak kayak begitu. Jangan-jangan ada yang enggak, padahal dia harusnya Allahu Akbar. Itu Pak. Kemudian rukun qauli itu Fatihah. Harus kayak ini Pak, harus diucapin. Walaupun itu rakaat yang ketiga dari sholat maghrib atau sholat isya 3 dan 4 diucapin Pak. Cuman kalau bapak menjadi makmum sekedar kedengeran sama bapak, makanya kan bapak suka dengar mungkin ya, ada orang yang ya, alhamdulillah, kok dia baca Fatihahnya? Karena emang kauli Pak, mulut bapak harus ini, harus di ini gerak. Alhamdulillah. Cuman karena bapak jadi makmum sekedar kedengeran bapak doang. Sebab ketika bapak kedengeran di kiri kanan itu bukan jadi sir, namanya jahr kalau begitu. Itu jahr kalau begitu. Yang namanya sir itu Pak, itu yang kedengeran hanya dia doang, sir, rahasia, bukannya akhfa. Kalau akhfa disimpan dalam hati, kali sir, rahasia. Kalau kedengeran kanan kiri gimana? Ya itu jadi jahr kalau begitu. Yang ngeganggu orang itu jadi jahr itu. Makanya sekedar sir. Bismillahirrahmanirrahim. Yang namanya sir itu hanya kita yang tahu. Makanya dalam istilah pernikahan ada nikah sirri, yang tahu hanya dia doang. Jangan sampai ketahuan. Kalau ketahuan enggak, tembok aja kedengeran. Apalagi temen, udah temen tahu udah wassalam itu Pak. Tinggal tunggu waktunya, itu mah paling 3 bulan nyampe ke bini itu, coba dah. Karena biasanya ntar tuh temen ngadu ke bininya ngomong ke tetangga, kalau kata bapaknya anak-anak sih dia udah kawin lagi, cuman lu jangan ngomong-ngomong gitu ya. Udah gitu itu udah wassalam itu Pak, udah wassalam itu kalian. Udah wassalam dah bapak-bapaknya. Ngalamin kan ya bapak-bapak kan ya. Kalau begitu caranya emang kagak ada laki yang bener, kagak ada Pak kalau begitu emang. Iya, yang ada itu laki yang enggak ketahuan gitu doang gitu.
Oh yang bener mau laki bener jago gitu. Dulu zaman pos kota ada namanya psikolog, itu selain yang kayak bencong itu apa? Boy. Ada naik El Tobing. Nah, naik El Tobing itu dia sampai membuat kesimpulan kalau pria 100 pria itu 99 pasti gitu. Pasti. Gitu. Ya belok-belok gitu nyasar apa gitu. Dulu saya kan waktu zaman itu kita masih belum paham. Pas kita udah rumah tangga, iya bener. Bener nah gitu. Laki itu nggak bakalan belok-belok itu satu kalau nggak punya duit. Udah itu udah selesai tuh. Udah wassalam dah kalau nggak punya duit dah. Nah, yang kedua kalau stroke udah selesai dah tuh. Iya, udah wassalam tuh. Nah, kalau cuman kolesterol, asam urat, itu mah asal masih ada duit aman, itu aman. Aman itu. Bener. Saya dulu punya kiai pak. Kiai saya tuh bener banget pak, lempeng banget. Ketemu sama kiai yang kawin mulu, gitu. Satu ketika dia ngomong nih sama kiai yang seneng buat kawin, emang kaya itu kiai, itu banyak perlente. Kiai, anak kena gula nih gitu. Gula itu kan kalau udah diserang pak, katanya gitu, syahwatnya itu berkurang pak, bahkan bisa nggak bangun. Karena kata yang itu yang biasa seneng kawin beginiin, ada itu bukan karena gula kiai gitu, kawin lagi aja, nanti gak kuat lagi gitu. Beneran gitu, kawin lagi gitu. Ente kiai terkenal, duit banyak, emang guru saya itu pinter, kitabnya jago dan dikenal zaman ini. Kalau saya sebutin bapak kenal. Ya Allah jamaah, lah bener dia kawin lagi. Cuman kesian usianya waktu itu dia nikah lagi udah 60 sekian pak, 60 sekian. Kesian itu, ketahuan sama bininya. Ya Allah, ketahuannya sama bininya gara-gara tuh bini yang sono udah kan siri kan diem ya, pakai telepon ke kiai saya yang nerima pembantunya. Kata pembantu dari siapa? Saya istrinya gitu. Lah tuh pembantu ngasih ke bininya, Bu ini katanya ada ngaku dari istri. Wah udah, mana lagi ada tamu dari luar negeri itu. Ini siapa ini gitu. Entar dah ya, kita ngomongnya kalau tamu udah pulang gitu. Sampai terus kesian, sampai terus pakai kursi roda itu kiai saya ingat banget. Ya Allah. Ya namanya laki petualangan gitu. Petualangan. Nggak tahu bapak-bapak udah berakhir apa belum gitu. Kalau kita pikir-pikir pak, itulah kehidupan. Ntar semuanya bakalan mati itu. Iya. Bini yang dia ngalang-ngalangin laki kayak gitu, lu mati. Laki yang dia mati juga. Udah terakhir kita udah mati semua udah. Iya. Itu perempuan yang kita kenal bakal mati, udah mati semua, udah mati semuanya udah. Hidup kayak gitu ya. Akhirnya manusia itu punya jalan cerita pak. Kita semua punya jalan cerita. Makanya di dalam hadis Nabi itu pak, kalau bapak udah ditutup aibnya, jangan dibuka-buka pak. Jangan, nggak boleh. Haram pak dibuka-buka. Jadi jangan bapak sesuatu yang sudah sir, rahasia dan udah nggak ketahuan, apalagi udah kelar gitu pak. Itu terus pas udah pensiun cerita gitu, udah jangan. Ente udah ditutup sama Allah, udah ditutup, udah jangan. Aib yang udah ditutup jangan dibuka-buka oleh diri sendiri. Jangan. Udah ente udah ditutup sama Allah, udah. Gitu. Nggak usah ngomong macam-macam, nggak usah. Kalau saya kan ngomong kayak gini kan nggak ngebuka aib bapak, cuman kita ngomong sesama buaya gitu jamaah gitu. Iya, ngomong aja udah gitu. lagi ngebuka luka lama.
malah masa lalu. Kata yang enggak, saya enggak Pak Ustadz, saya enggak pernah. Iya, emang ente mah takut banget sama bini romannya. Sama bini disuruh ngasih beli garam, beli cabe. Yang kira-kira itu mah jangan. Yang kayak gitu jangan memaksakan diri, yang kira-kira takut. Apalagi yang waktu kawin itu modalnya dari bini. Udah jangan macem-macem dah. Jangan macem-macem. Ngambil rumah aja DP-nya minjem sama mertua, jangan macem-macem. Jangan macem-macem. Kalau yang ngambil DP dari mertua jangan macem-macem gitu. Itu gampang banget, itu bini nyongkelnya gampang banget. Gitu. Kita udah punya rumah udah bapak gua. Gitu. Lu modal apaan lu? Apaan? Dari muda sampai sekarang bapak kalau ngangkat kayak gitu dicongkel lagi. Ya emang resiko ngambil DP minjem duit mertua ya begitu bapak-bapak. Ya mudah-mudahan bapak-bapak nggak ada yang kayak gitu, mudah-mudahan. Nggak ada. Sedih banget kalau kayak gitu dah. Nasihatin anak kita, sejelek-jeleknya kamu jadi suami besok kalau ngambil rumah DP-nya mending minjem ke kantor gitu, ke koperasi, jangan minjem mertua gitu. Itu sampai mati gitu. Salah sedikit diungkit lagi. Ya Allah. Nasib. Jadi jamaah lagi jadi curhat ini kita ini kalau kayak gini ya. Jadi jamaah ada rukun qaul harus diucapkan, takbiratul ihram, Fatihah, kemudian tahiyat akhir. Makanya kan suka at-tahiyatul, kan ada orang gitu. At-tahiyatul mubarakatuh. Gitu. Sholawat Allahumma sholli, diucapkan sama dia. Allahumma sholli. Kemudian salamnya harus Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum. Kenapa kok orang salam yang kedua suka pelan? Karena yang wajib itu yang pertama ini. Tapi sih akhirnya para ulama itu kalau salam yang pertama kedua jangan dibedain lah, udah samain aja, nggak apa-apa. Ini kelimanya tertib, ini semuanya, ini kelimanya terbit dari lisan, harus diungkapin, dibaca. Walaupun yang dengar hanya diri kita, walaupun sholatnya sholat zuhur dengan sholat asar, tetap sholat zuhur Bismillahirrahmanirrahim, sekedar kita yang dengar. Udah azan. Oh. Ada fi'li, ini bertaluk dengan sifat basor, yaitu berdiri, ya pilih berdiri betul, ya harus dilakukan berdiri betul. Ini bagi yang sempurna ya, yang nggak sempurna diatur aja. Nggak bisa berdiri ya duduk gitu. Berdiri betul, ruku, i'tidal, sujud, duduk antara dua sujud, duduk tahiyat akhir dan tertib. Ini keenamnya terbit dari anggota tubuh. Wallahu a'lam bishawab. Tanggal 1 jamaah, ini adalah pengajian kita yang terakhir menjelang datangnya bulan suci Ramadan. Saya minta maaf kalau omongan ada yang kurang berkenan. Saya terima kasih segala pelayanan yang telah diberikan oleh pengurus. Mudah-mudahan Allah sampaikan kita ke bulan Ramadan. Insya Allah nisfu Sa'ban tuh kalau nggak ada halangan ntar dilihat lagi aja, itu tanggal 14. Kalau ininya, kalau nasionalnya tuh 14 Februari. Tapi nggak tahu, nanti lihat lagi aja, yang bener, khawatir saya juga salah gitu ya. Dah habis itu kita Ramadan siap-siap, mudah-mudahan Allah kasih umur panjang ya. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma iftah 'alaina hikmataka wansur 'alaina min khazaini rahmatika ya dzal jalali wal ikram. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillahirabbil alamin.